Terjebak. Namun, tamparan ini tidak masalah. Itu sebenarnya menerbangkan 4 koin kaisar yang tersisa yang awalnya berserakan. Dan mereka terus berguling, membuat heksagram tampak kacau. Kayu, tanganku. Selain itu, Putri Wenqing tidak menunjukkan kegembiraan apapun ketika dia menamparkan telapak tangannya. Sebaliknya, dia menangis. Dia hanya merasakan sakit di telapak tangannya, seolah-olah kulitnya telah dipotong oleh koin tembaga. Oh, dalam waktu normal, Qin Yichen pasti akan memegang Catkins Putri Wenqing dan pukulan dan belayan. Tapi kali ini dia hanya ingin mengatakan bahwa dia pantas mendapatkannya. Apakah kamu pikir kamu ingin membeli yang besar dan membeli yang kecil? Kamu sedikit gemuk ingin mengendalikan langit dengan telapak tangannya, dan langit kembali. Kamu akan terluka. Bahkan jika Qin Yichen tidak memiliki heksagram, dia tidak pernah percaya pada hal-hal ini sebelumnya. Dan dia tahu betapa cerobohnya Putri Wenqing telah bertindak sekarang. Jatuhnya uang 5 kaisar tidak hanya memasukkannya ke dalam cangkang kura-kura dan mengocoknya beberapa kali. Itu adalah Bai Guanxing yang menanyakan jalan ke depan melalui jalan surga, melambangkan keruntuhan bumi, dan sulit untuk membedakannya. Baik atau buruk. Putri Wenqing ingin secara paksa menamparkan 5 koin kaisar terakhir dengan telapak tangan ini. Itu secara paksa merusak langit dan bumi, mengatur dunia dan masa depan, dan rasa sakit di punggung tangan terlalu ringan. Kayu mati. Kayu bodoh. Tahukah Anda bahwa itu hanya Anda? Jika bukan karena saya, Anda akan sendirian sepanjang hidup Anda. Putri Wenqing juga sangat kesal. Dia meremas tangannya yang lain menjadi kepalan tangan merah muda dan mengambil Qin Yichen untuk meledakkan amarahnya. Dia bahkan tidak tahu bagaimana membujuk dirinya sendiri dengan kayu mati ini. Qin Yichen menahan rasa sakit di bahunya, dan mengabaikan Putri Wenqing, dan Bai Guanxing melirik pasangan muda itu. Sejujurnya, jika orang lain berani mengganggunya untuk memulai gua, dia harus memberitahu pihak lain bahwa Putra Baize juga sangat pandai berkelahi. Jangan lupakan itu. Tapi kali ini sepertinya wajah Qin Yichen, Bai Guanxing tidak mengejarnya, tetapi perlahan menggelengkan kepalanya. Kun tidak pasti, sama seperti keberuntungan yang Anda rasakan. Keberuntungan dan nasib buruk tidak dapat diprediksi, tetapi berdasarkan 4 ramalan pertama. Itu semua jahat. Selain itu, gambar heksagramnya dapat terpengaruh hingga dia tidak dapat menggambar heksagram, yang menunjukkan kekuatan yang tersembunyi di balik masalah ini. Tak perlu dikatakan, itu pasti dibuat oleh Raja para Dewa. Raja Dewa. Begitu 2 kata ini keluar, Qin Yichen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Raja Dewa benar-benar memiliki kekuatan langit dan bumi yang tidak dapat diprediksi. Apa yang terjadi? Namun, mata Bai Guanxing panjang, dan tiba-tiba dia meraih koin 5 kaisar dan perlahan-lahan menggores permukaan koin 5 kaisar dengan kukunya, menggambar sinar kabut bubuk hitam seperti bubuk. Itu leluhur hitam. Bai Guanxing menggoyangkan kukunya, dia hampir bisa menebaknya. Lagi pula, dia hanya melihat metode kaisar boneka tidak lama sebelum ini. Ketika kaisar boneka dan leluhur hitam berkumpul, itu memengaruhi keberuntungan naga asli, yang membuat Bai Guanxing mengerutkan kening. Namun, pada saat ini, liontin batu giok di pinggang Bai Guanxing terus bersinar. Ini adalah pesan dari yang kuat. Bai Guanxing melepas liontin batu giok dan melihat pola dao yang kental. Alisnya yang sudah berkerut bahkan lebih terkejut. Tak terkalahkan. Begitu dia mengatakan ini, kerumunan Qin Yichen juga terkejut. Sementara Bai Guanxing perlahan mengumpulkan kekuatan ilahi. Masih wajah yang dipukuli seperti topeng, dan masih suara arogan yang arogan. Anak Baize, saya ingin mengerti, apakah Anda berbohong kepada saya atau tidak? Singkatnya, Anda tidak bisa mengalahkan saya. Sambutan pembukaan Invincible membuat Qin Yichen tercengang. Apa dan apa ini? Namun, dia segera ingat bahwa sebelum leluhur bayi berdarah membunuh gumpalan inkarnasi yang menyelinap padanya, kata-kata Bai Guanxing benar-benar membunuh. Dan Bai Guanxing juga tersenyum. Aku hanya akan mengatakan beberapa kata dengan santai, dan aku sangat mengganggumu. Senyum Tian Wudi tetap tidak berkurang, dan kata-kata pembunuhan dan penghukuman tidak tahu bagaimana hal itu memengaruhinya, tetapi melihatnya perlahan-lahan mencubit sepotong. Dia bercanda. Anak-anak Baize berkata bahwa kamu memiliki sepasang mata surgawi. Apakah kamu mengenali benda ini? Ini hanyalah sebuah fragmen. Dan bahkan fragmen dari apa itu tidak dapat dibedakan. Apalagi terbuat dari bahan apa. Namun, Bai Guanxing hanya meliriknya. Dan dia tertarik. Tidak peduli seberapa sulit untuk bergerak. Ekspresinya terkejut. Apa? Anda tidak berpikir saya berbohong kepada Anda? Atau saya akan memberikan benda ini kepada Anda untuk melihat lebih dekat? Qin Yichen terkejut dan curiga. Anda harus tahu bahwa ini hanya sebuah pesan, dan mereka semua hantu. Tak terkalahkan masih bisa melewati pecahan di tangannya langsung melalui hantu. Namun Bai Guanxing tidak membantah, seolah keduanya memiliki cara yang begitu luar biasa. Dia tidak mempersoalkan bahwa Tian Wudi menipunya kali ini. Di mana kamu mendapatkannya? Qin Yichen dan seluruh kelompok dapat mendengar betapa Bai Guanxing peduli dengan fragmen ini, yang membuat mereka semakin terkejut.
Fragmen ini masih diringkas melalui hantu teleportasi, dan mereka tidak tahu apakah itu benar atau tidak, dan mereka tidak bisa memberitahu apa yang kental. Tapi Bai Guanxing memiliki ekspresi serius, dan ekspresi ini tampaknya telah menjadi lelucon yang tak terkalahkan. Apakah kamu memohon padaku? Kalau begitu aku mungkin juga memberitahumu. Aku mengambil ini, bagaimana? Bai Guanxing mendengus dingin, dan hanya berhenti berbicara. Tetapi Tian Wudi berkata dengan santai, kamu tidak bisa menipuku dengan ekspresi ini. Ngomong-ngomong, aku sudah memberitahumu. Kamu harus tahu bahwa aku dapat menemukan lebih banyak potongan dengan potongan ini, dan bahkan menyatukannya. Jika kamu mau, ambil saja. Bukankah kamu merebut kembali mahkota peri sebelumnya? Aku menunggumu. Tian Wudi menyeringai, dan secara bertahap hantu itu menghilang, hanya menyisakan Bai Guanxing yang tercengang. Xiao Bai, mengapa Tian Wudi mencarimu? Apa sebenarnya itu? Putri Wenqing langsung berubah menjadi 100.000 mengapa, dan bertanya berulang kali. Dan Qin Yichen tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya bahwa hanya ada leluhur hitam di sini yang memengaruhi keberuntungan naga asli. Dan Tian Wudi juga mengambil inisiatif untuk memprovokasi. Mata semua orang tertuju pada Bai Guanxing, hanya untuk melihat Bai Guanxing merenung lama sebelum dia berkata dengan santai, fragmen tungku surga. Tungku surga? Tanda seru. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk berseru. Di antara mereka, Qin Yichen paling banyak berseru. Mungkin karena ia dilahirkan sebagai seorang alkemis dan memiliki ikatan yang lebih dalam dengan tungku surga. Tetapi setelah berseru, Qin Yichen dan Kong Wu saling memandang dengan curiga. Anda harus tahu bahwa mereka berada di roda dao surgawi, dan mereka pernah diberi segel dao oleh Tuan Aula Tua Feng Lianxin. Segel dao dibagi menjadi 3, yaitu mereka dan Bai Guanxing, tubuh. Ini seharusnya jejak tungku surga. Tetapi mengapa, di tangan tak terkalahkan, ada pecahan tungku surga? Qin Yichen terkejut bahwa itu mungkin ditemukan oleh Tian Wudi sendiri. Bagaimanapun, peta itu hanyalah peta. Tanpa peta, tungku surga juga ada. Tapi ini membuat Qin Yichen sangat tidak nyaman. Mereka bertiga memiliki segel peta jalan. Terakhir kali mereka pergi ke alam semesta kuno, mereka masih memiliki mata yang buta. Bagaimana Tian Wudi bisa menemukannya? Jangan bilang, keberuntungannya cukup kuat untuk berkeliaran di alam semesta, dan dia bisa mengambil potongan harta surgawi. Ini membuat Qin Yichen tidak dapat diterima. Tetapi dari ekspresi leluhur bayi darah, dapat dilihat bahwa yang tak terkalahkan yang dikenal sebagai putra alam semesta mungkin benar-benar memiliki keberuntungan ini. Tapi Qin Yichen tidak peduli dengan kecemburuan dan kecemburuan. Dia mengerti mengapa wajah Bai Guanxing seperti itu. Menurut kata-kata Invincible, dengan kekuatannya, dia dapat menemukan sisa fragmen tungku dao surgawi hanya dengan satu pecahan. Itu tidak boleh dibanggakan.